Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cherly Nur Hirmayanti dengan NIM 30119016. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul dengan gambaran kristal kalsium oksalat sedimen urin pada kader PKK wanita yang mengonsumsi teh di Kelurahan Bandar Lor, Kediri. Baik, untuk selanjutnya adalah ada subpembahasan. Yang pertama yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Kerangka Kerja, Bab 4 Metodologi Penelitian, dan yang terakhir yaitu Kerangka Kerja. Masuk di latar belakang. Teh dengan bahasa Latin Camellia sinensis yang merupakan minuman non-alkohol yang banyak dinikmati masyarakat Indonesia tanpa melihat status sosial maupun ekonominya. Teh memiliki senyawa oksalat lebih dari 10 mg setiap 99,2 penyajiannya. Oksalat sendiri merupakan hasil metabolit dari tanaman teh itu sendiri. Di Indonesia, setiap penyajiannya sekitar 1-2 gram per gelasnya. Terdapat 0,1-0,2 mg oksalat di dalam teh tersebut. Dampak oksalat tinggi di dalam tubuh akan menyebabkan penumpukan oksalat di dalam tubuh sehingga menyebabkan batu ginjal dan batu saluran kemih. Prevalensi batu saluran kemih di Indonesia sekitar 2-15%, dan menurut hasil riset kesehatan dasar yaitu pada tahun 2013 sekitar 6-9% dan meningkat pada tahun 2018 yaitu 8,5%. Banyak terserang yaitu lelaki, tetapi tidak menutup kemungkinan seorang wanita dapat terinfeksi batu saluran kemih itu sendiri. Terbanyak yaitu terjadi di Jawa Timur dengan gejala nyeri pinggang bagian bawah. Hasil survei data awal di Kelurahan Bandar Lor, Kediri, terdapat 30 responden, yaitu kader PKK wanita yang usianya 40-60 tahun. Pada usia tersebut, di mana metabolisme tubuh sudah mulai turun, sehingga banyak faktor yang menyebabkan batu saluran kemih itu sendiri, terutama suka mengonsumsi teh. Lanjut di rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran kristal kalsium oksalat sedimen urin pada kader PKK wanita yang mengonsumsi teh di Kelurahan Bandar Lor, Kediri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kristal kalsium oksalat sedimen urin pada kader PKK wanita yang mengonsumsi teh di Kelurahan Bandar Lor, Kediri. Manfaat. Peneliti mengharapkan berbagai manfaat di segala pihaknya, yaitu institusi, peneliti, maupun masyarakat. Bagi institusi yaitu memberikan kebendaharaan, menambah kebendaharaan di perpustakaan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, dan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian peneliti adalah menambah teori atau mendalami teori yang sudah diberikan di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Kemudian pada masyarakat adalah memberikan screening test untuk mencegah atau menindaklanjuti jika terjadinya batu saluran kemih yang disebabkan senyawa oksalat yang lebih di dalam tubuh karena sering mengonsumsi teh. Baik, untuk selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Teh atau dengan bahasa Latin Camellia sinensis yang merupakan suatu jenis tanaman herbal yang berasal dari Cina yang banyak dibudidayakan di Asia Tenggara. Masuk di Indonesia pada tahun 1684 dalam bentuk biji dibawa oleh Andreas Kleyer. Teh mempunyai senyawa oksalat yang merupakan hasil dari metabolit dari tanaman itu sendiri. Oksalat jika dikonsumsi di dalam tubuh secara berlebihan akan menimbulkan suatu endapan, yaitu dapat menimbulkan batu saluran kemih maupun batu ginjal. Oksalat yang masuk di dalam tubuh akan berkaitan langsung dengan kalsium sehingga dapat menimbulkan senyawa kalsium oksalat. Jika oksalat berlebih dan akan menumpuk menjadi endapan batu atau kristal yang disebut kristal kalsium oksalat. Kristal kalsium oksalat. Pemeriksaan yang dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya kristal kalsium oksalat yaitu dengan cara pemeriksaan mikroskopis, di mana dapat dilihat sedimen urin untuk dilihat ada tidaknya kristal kalsium oksalat pada suatu pasien. Di sini dapat disimpulkan adanya batu saluran kemih atau tidak, sehingga dapat menjadikan screening awal, pencegahan maupun tindak lanjuti untuk adanya batu saluran kemih itu sendiri. Kemudian untuk melihat
adanya kristal kalsium oksalat yaitu diekskresikan dulu dari urin, kemudian dapat dilakukan suatu pemeriksaan. Untuk selanjutnya, batu saluran kemih. Pengertian batu saluran kemih yaitu massa kerasnya di sepanjang saluran kemih, seperti halnya ginjal, ureter, uretra maupun saluran kemih. Di sini dapat dipengaruhi yaitu dengan keadaan patologis maupun tidak. Dalam keadaan patologis di mana ginjal mempunyai kerusakan atau ketidakmampuan menyaring, kelarutan, dan pengendapan garam. Dan secara tidak patologis yaitu di mana seseorang yang mengonsumsi oksalat secara berlebih dapat menyebabkan batu saluran kemih. Pembentukan batu saluran kemih yaitu oksalat yang dikonsumsi secara berlebih di dalam tubuh akan berkaitan langsung dengan kalsium di dalam tubuh sehingga akan menyebabkan senyawa kalsium oksalat. Kemudian jika oksalat yang dikonsumsi secara berlebih akan mengendap di ginjal maupun saluran kemih, membentuk batu atau kristal. Kristal tersebut akan menarik bahan-bahan lain untuk menjadi satu sebagai inti batu. Kemudian kristal tersebut akan mengendap di saluran epitel saluran kemih yang akan membentuk batu yang cukup besar dan dapat menyumbat saluran kemih tersebut, sehingga dapat dinamakan batu saluran kemih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya batu saluran kemih seperti halnya yaitu kurangnya minum sehingga dapat menyebabkan batu saluran kemih. Kemudian banyak mengonsumsi dosis tinggi vitamin C di mana dapat di dalam tubuh vitamin C tersebut akan mengubah menjadi oksalat yang dapat menimbulkan batu saluran kemih. Kemudian aktivitas yang banyak dilakukan secara duduk, kemudian yaitu banyak mengonsumsi makanan atau minuman yang oksalatnya lebih tinggi. Masuk di bab 3 yaitu kerangka konsep. Wanita peminum teh sebutan dari seorang wanita yang suka mengonsumsi teh. Kemudian faktor pembentukan kristal urin disebabkan yaitu senyawa oksalat di dalam teh yang dikonsumsi secara berlebih akan menimbulkan batu atau kristal di dalam tubuh. Kemudian terdapat beberapa faktor yaitu intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor intrinsik yaitu keturunan, usia, jenis kelamin. Peneliti sendiri menggunakan jenis kelamin wanita. Kemudian faktor ekstrinsik yaitu lingkungan, aktivitas fisik, asupan air, vitamin C, diet, dan menahan buang air kecil. Nah, pemeriksaan dari faktor tersebut yaitu dengan pemeriksaan sedimen urin untuk melihat ada tidaknya kristal kalsium oksalat di dalam tubuh pasien tersebut. Kemudian, jika terdapat, dapat dilakukan pencegahan maupun penindaklanjuti batu saluran kemih, adanya batu saluran kemih. Batu saluran kemih itu sendiri terdapat dari beberapa batu, yaitu batu kalsium, batu stuvit, batu asam urat, maupun batu jenis kelamin lainnya. Batu kalsium di sini yaitu ada oksalat maupun fosfat. Batu kalsium oksalat di sini dapat dipengaruhi dari suatu batu kalsium, kemudian adanya oksalat yang tinggi di dalam tubuh, maupun fosfat juga begitu. Kemudian dari oksalat tersebut akan diambil spesimen urinnya, kemudian dicek sedimen urin untuk melihat ada tidaknya kristal kalsium oksalat di dalam tubuh pasien tersebut dilakukan secara mikroskopis dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali. Baik, untuk selanjutnya masuk di bab 4 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian, peneliti menggunakan survei deskriptif yaitu merangkai atau menggambarkan suatu fenomena yang akan diteliti. Seperti halnya yaitu kadar PKK wanita yang suka mengonsumsi teh di Kelurahan Bandar Lor Kediri, di mana dapat memberikan screening awal atau screening test akan terjadinya pencegahan atau menindaklanjuti batu saluran kemih yang terjadi akibat teh yang dikonsumsi mengandung senyawa oksalat. Kemudian untuk lokasinya yaitu di Kelurahan Bandar Lor Kediri pada waktu Februari sampai Maret 2022. Kemudian untuk populasinya yaitu populasi objek yang akan digunakan untuk suatu penelitian maupun sampel yaitu
objek yang mewakili suatu populasi yang digunakan saat penelitian. Untuk populasi di sini ada 30 responden suatu kader PKK wanita. Kemudian untuk sampelnya yaitu saya ambil 30 responden yaitu kader PKK wanita. Sehingga teknik sampling yang saya ambil yaitu total sampling, di mana jumlah populasi sama seperti yang diambil pada saat sampel yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu 30 responden pada kader PKK wanita di Kelurahan Bandar Lor, Kediri. Prosedur pemeriksaan sedimen urin kristal kalsium oksalat, yaitu urin ditampung pada spot urin yang sudah diberi label atau etiket. Kemudian, urin tersebut dituang di tambung sentrifus. Disentrifus dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm selama 5 menit. Kemudian, setelah disentrifus, buang supernatan secara cepat sehingga di dalam tabung hanya tersisa endapannya saja. Kemudian, teteskan endapan tersebut di objek gelas, kemudian ditutup dengan cover gelas, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis dengan perbesaran 10 kali sampai 40 kali, sehingga dapat dilihat ada tidaknya kristal kalsium oksalat di dalam spesimen urin tersebut. Dan yang terakhir yaitu kerangka kerja, yaitu kader PKK wanita di Kelurahan Bandar Lor, Kediri diambil secara total sampling yaitu 30 responden kader PKK wanita di Kelurahan Bandar Lor, Kediri. Sebelum dilakukan penelitian, yaitu peneliti memberikan informed consent, di mana lembar persetujuan bahwa responden tersebut menerima adanya suatu penelitian yang digunakan di dalam suatu pasien tersebut. Kemudian, jika setuju dilakukan suatu pemeriksaan, yaitu yang pertama mengambil sampel urinnya terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis sedimen urin kristal kalsium oksalat. Setelah hasil keluar, dapat diberikan hasil pemeriksaan, kemudian analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, terima kasih. Tersebut yaitu hasil proposal karya tulis ilmiah saya. Banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.